Start recording, siap. Mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi anak-anak wabarakatuh. semuanya. Masih semangat ya untuk siang hari ini ya? Ya, Masih, Ya, Bu. semangat ya. Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan baca doa belajar. Alhamdulillah. Monggo, silakan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi robba rabban wa bil bil islami islami dina dina wa bi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa wa rasula. rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma warzuqni ilmazqni fahma. fahma. Amin. Amin. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bukakan pintu ilmu untuk kita semuanya. Amin. Amin. Untuk sebelum membahas tentang pelajaran materi hari ini, flashback dulu sebentar karena kemarin materi kita adalah giri, Sunan Giri. Siapa yang masih ingat pelajaran tentang Sunan Giri yang lalu? Dan sudah masih masih kita ingatkan lagu-lagu tembang ciptaan Sunan Giri untuk anak-anak yang cublak-cublak suweng Wangi senggel endon. buka tundung kutel Sir sir pondele. Sir pondele kapal. itu tembang waktu Bu Guru masih kecil dulu itu masih sering untuk bermain dengan anak-anak. Kalau anak-anak sekarang bermainnya kayak HP terus ya. Ya Bu, main game Bu. Jarang-jarang mainan yang dulu, mainan tradisional. Permainan modern sekarang. Iya, sekarang mainan sudah modern semuanya. Iya, sekarang mah mancing di Kita kolam. siang dan hari ini jadi kita tepuk dulu sebentar supaya lebih refresh lagi. Ada tepuk konsentrasi yang sudah pernah Bu Guru ajarkan. Tepuk satu yes, tepuk dulu oke, tepuk siap ya. Siap. Tepuk satu yes, tepuk dua oke, tepuk tiga semangat, tepuk empat konsentrasi. Tepuk lima semangat. Siap belajar. Siap. 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 Lanjutkan ya, bisa dilanjutkan dengan materi siang hari ini. Kita masih pada bab 4, yaitu materi tentang Sunan Bonang. Dan untuk hari ini tujuan kita adalah untuk mempelajari biografi Sunan Bonang beserta perannya dalam dakwah Islam di Nusantara. Biografi tentang Sunan Bonang yaitu beliau bernama asli dari kecil bernama Maulana Mahmud Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmayat. Ibunya bernama Nyi Ageng Manika. Nah, sambil dibuka bukunya ya anak-anak ya. Dibuka Siap. Sunan Bonangnya, materinya. Silsilah beliau bersambung pada Rasulullah SAW lewat ayahnya sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah. Siapa Fatimah? Siapa yang masih ingat? Siapa itu Sayyidah Fatimahnya? Putri Rasulullah Bu. Iya, pinter sekali. Wah, berarti ingatanmu masih clean ya. Karena masih anak-anak, biasanya ingatannya masih sangat bagus. Istri Ali Bu. Betul, betul sekali 100. Nah, beliau merupakan turunan dari Sayyidina Husain dan Fatimah. Beliau karena seorang putra dari termasuk Wali Songo, ayahnya, maka beliau juga belajar dan pertama kali dengan ayahnya sebagai guru pertama. Beliau belajar bersama Raden Patra dan Patra dan Raden Kusen. Seperti kalian juga belajar dengan teman-teman, ya. Belajar nggak sendiri supaya lebih semangat. Beliau menimba ilmu tidak hanya kepada ayahnya saja, tapi juga
pada Syekh Maulana Isa ketika dalam perjalanan ke tanah suci Mekah yaitu di Aceh. Berikutnya, nah, setelah selesai menimba ilmu, walaupun ilmu itu tidak akan habis ya untuk dipelajari, ilmu itu tidak akan habis, kalam Allah tidak akan habis walaupun lautan menjadi tinta. tulisan terticik itu diklik, Pak. Raden Madum Ibrahim karena di Jawa itu lebih memerlukan sosok beliau yaitu untuk dakwah Islam di Jawa. Beliau akhirnya kembali ke tanah Jawa, memasuki Kediri dan mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Brantas. Bisa dibaca ya. Di desa mana itu Sungai Brantas? Desa Cingkal, Kabupaten Nganjuk. Gaya dakwah beliau pada awalnya yaitu Gitu. Slide-nya nggak kelihatan, Bu. Karo G, Bu. Dipencet bersamaan, no? Oh, metu kakunya. Terus pencet mana? Record dulu. Gambar itu dipencet, mereka udah bikin mereka ikut main ke. Terus kelihatan ya screen-nya ya. apa yang berarti itu proses. Oh, Belum kelihatan, Bu. Misalnya wes selesai, jangan pencetkan itu. Ya, selesai. Terus nggak caranya ngecek dek iki Belum. Belum ada, Bun. ya Belum ada. muncul. Ini Nah, belum. itu kan Belum ada, sayang. Belum. itu tak caranya. Nah, Tanda Windows kok iki Windows taruh B dipencet bareng. Udah. Ya aku mau kita tapi giliran wek kulit dhewe iki ora kasimpen dadi kudu ngulang. Wong 11 langsung isi soalnya berhalangan hadir sinyalnya sing kena hanya wong 5 boleh iki nembe dong ulang sisan ya mau sampai ya mene baca window gawe. ya memperhatikan beliau itu yang sedang bicara ya. Jangan jagungan sendiri, cerita sendiri nanti boleh gantikan guru untuk mengajar dengan teman-temannya. Udah bisa belum ya? Kok tiba-tiba saya screen-nya kok nggak bisa? Coba saya ulangi lagi screen-nya. Sudah muncul, Bu? Sudah. Ya, ulangi sekilas ya. Raden Madum Ibrahim. Ya. Kediri. Kediri itu berada di tepi Sungai Brantas, yaitu desa mana tadi? Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Oh, di Nganjuk ya, daerah Jawa Timur. Ya. Dia pintar. Karena beliau berdakwah dengan gaya yang yaitu dengan merusak apa yang dipuja disembah-sembah oleh penduduk setempat. Maka akhirnya apa yang terjadi? Apakah dakwahnya bisa langsung diterima? Kira-kira kalau tidak ya betul. Sekiranya itu tidak menyenangkan, pasti orang akan menolak. Kalau kamu beri sesuatu yang tidak kamu sukai, kira-kira mau menerima atau menolaknya? Menolaknya lah, Bun. Ya seperti itu ya, karena ini dengan keras dan tidak bisa diterima oleh penduduk dari tetap Birawan Nara. Akhirnya jadi bukan putus, kemudian pindah di panggilan Raja Demak, yaitu Raja Demak pada saat itu Raden dan kemudian diangkat menjadi imam di Demak. Tidak lama kemudian beliau juga tidak begitu saja sangat senang sudah jadi imam terus iman di sana, tidak seperti itu ya. Nah kemudian beliau pindah dakwahnya lagi, berpindah ke Lasem dengan mendirikan Zawiyah.
Nah, apakah itu Zawiyah? Siapa yang tahu tentang Zawiyah? Tempat khusus beribadah Tempat khusus beribadah. yang digunakan para Digunakan para tasawuf. Iya. kalau Oh, sekali. Sebelum lanjut, ada yang perlu ditanyakan sebelum memasuki peraturan. Kita lanjut dulu ya. ya Tentang gunanya. Seorang wali itu sangat mudah untuk menyebarkan agama Islam. tidak banyak Tidak ya. tantangannya. Kalau gampang namanya bukan suatu perjuangan. Betul tidak? Ya, Betul. Nah, karena dinamakan perjuangan tentunya itu amat sangat sulit dan bukan hal yang mudah. Beliau mengembangkan dakwah Islam walaupun tadi pernah mengalami kegagalan, tapi beliau tidak begitu saja menyerah dan berusaha untuk menyelami bagaimana para penduduk Jawa itu bisa menerima agama Islam, yaitu diantaranya dengan satu, mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya, dan kedua, menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk ujil. Apakah itu suluk ujil? Bisa dibaca anak-anak. Suluk ujil itu adalah sebuah primbon yang isinya diambil dari ajaran tasawuf dari para ulama terdahulu. Siapa yang sudah pernah mendengar Ihya Ulumuddin? Itu karya siapa ya? Imam Al-Ghazali, Bu. Oke, betul, pintar Mas Ubed. Begitu juga dengan kitab Takhlis Minhaj karangan Imam Nawawi. Nah, nanti anak-anak bisa mencari data atau mencari materi, informasi selain dari buku. Boleh dari Google, internet. Sebelum lanjutkan, ini untuk sikap yang bisa dicontoh teladannya, kita lanjutkan minggu depan. Dan untuk tes kalian hari ini, yaitu ada tugas individu maupun kelompok. Untuk tugas yang individu, bentar ya, sebentar lagi kita istirahat. Ya, untuk itu ada tugas individu yang bisa kalian yaitu sebelum ditutup ada tugas mengenai biografi Sunan Bonang dan dalam dakwah Islam di Nusantara. Ambil kesimpulan terlebih dahulu, beliau Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang terkenalnya merupakan putra dari siapa tadi? Sultan Ampel, Bu. Ampel, Bu. Yang lahir kita tahu 165 Masehi. Ayahnya sendiri dan juga Maulana Ishak, Syekh Maulana Ishak yang ada di Aceh. Kemudian beliau berjuang melalui apa? Berjuang dalam dakwah Islam melalui jalur apa? Bukan jalur politik ya. Senian, Bu. Ayah. Ini pinter sekali. Semuanya dapat bintang nanti ya. Ini melalui kesenian baik wayang maupun gamelan. Nah, ini ada pertanyaan. Tidak, Bu. Bu, tanya, Bu. Pelajari bersama. Sekarang kita sudah tahu ya. Nah, ada yang masih belum tahu. Mungkin nanti bisa belajar sendiri, belajar sendiri lagi. Dan apakah kalian tahu siapakah orang tua Sunan Bonang? Sunan Ampel. Ya, ibunya Ya, Ageng Manila. Ageng Manila. Bu, anak pinter-pinter, Bu. solehah Peter. Oke. Nah, tahu nggak kebiasaan masyarakat Jawa sebelum datangnya Islam tadi? Mereka menyembah apa saja sebelum ada Islam karena agamanya belum Islam tentunya. Ada yang menyembah berhala,
ada yang menyembah pohon. Animisme, dinamisme, Bu. Betul, ya animisme dan dinamisme. Pohon. Karena kita nggak pernah mengalami kegagalan dalam dakwahnya, Pernah, Bu. ya berarti tahu ya, sudah tahu. Sekiranya di lingkungan anak-anak semuanya masih tidak ada kegiatan atau adat yang diwarisi dari kebiasaan dahulu, senang benak, terutama pada waktu senang benak dahulu. Maka ada seperti kendurian yang diganti dengan bacaan doa-doa, masih ada apa tidak ya? Masih, Bu. Oke, untuk itu kalian sebagai generasi penerus jangan mudah menyerah dan jangan bermalah-malah beribadah serta mengikuti ajaran Islam dengan baik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Untuk tugas tertulisnya untuk individu nanti Bu Guru beri catatan dan bisa untuk PR gitu, untuk Ya, Bu. dikerjakan. Siap ya? Siap. Kok membuat apa tadi? Ini ada yang membuat video tentang biografi. Bisa dikirim linknya nanti ke WA-nya Bu Guru. Begitu nggih? Untuk tugasnya nanti dibagi bagi Bu Guru dan kelompoknya sudah disiapkan. Putra sendiri, putri sendiri. Begitu, masih ada yang perlu ditanyakan kembali? Ya, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pelajaran hari ini bisa cukup sekian. Bila ada kesalahan dari Ibu Guru mohon dimaafkan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wal hidayah, ridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.